Kita record dulu. Oke, kita mulai. Welcome to back my channel. Aduh. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa kita? Taruh. Kelompok 2 kita. Kelompok 2 kita. Kita kelompok 2. Ya. Apa tar dulu? Jangan, apa? Sen. Ini kalau mau keluar gimana caranya? Aduh, itu Bang Rizal udah ngantuk itu. Ini udah belum? Buruan. Udah. Belum muncul ini. Kayak tadi itu gimana itu? Yang full screen bisa nggak, Do? Ini kan full screen, emang belum? Tadi belum. Sekarang udah. Di call ini. Belum masuk yang bahasa screen-nya itu. Nih, udah. Ini udah belum? Belum. Oh, ya, belum share screen. Dikata lu belum bisa screen, Do. Dah. Udah belum? Nah. Udah nih, jelas kalau ini tuh. Oke, sudah nih ya, ready ya. Sudah? Bilang sudah. Itu bisa taruh. Itu lo bisa langsung share satu halaman, nggak usah pakai ada yang slide-nya di kiri itu. Itu biar full, biar gue jelas terpas hitungannya. Ini yang tanda rekaman. Kagak yang ini di yang langsung full satu halaman kayak ini tadi itu loh pas kita presentasi. Belum, Do. Belum masih ada itu yang di yang 1 2 3 4 ini. Slide-nya. Nih, gue pencet nih ya. Kalau di gue mau ada slideshow. Nih. Boom. Belum masuk. Belum itu. Banyak mau. Ya udah, coba lu ke yang hitungan dulu dong. Gue takut gak kelihatan aja. Gimana sih, kok nggak bisa dipencet? Oh iya. Nih, lagi nih, bentar. Slideshow. Boom, udah. Udah belum? Belum. Udah lah, biarin lah, apa adanya aja lah. Coba lu ke ini dulu, Dok, yang perhitungan. Ya, perhitungan dulu, takut gua udah kelihatan. Di zoom aja nih. Kepotong ntar kalau gua zoom. Di zoom bisa, cuma kepotong di sini harus digeser-geser. Bisa ding, bisa. Udah. Nih, tuh, udah. Dah, Dok nih, dah. Bisa digeser ternyata. Dah. Anjir 3 menit gini doang. Dah, yuk. Dah ya. Gue buka. Udah buruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis gaya dalam dari penerapan hukum dan ya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis gaya dalam dan penerapan hukum Newton pada balok cantilever. Dan anggotanya ada Frizal Amia Karisna, Muhammad Zainal Rofiuddin, dan Rivaldo Adesta Suherman. Konsep dasar hukum Newton. Hukum 1 Newton. Suatu benda yang sedang diam akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Lalu ada hukum Dion Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dan hukum ketiga Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya,
kepada benda kedua, maka benda kedua akan kembali memberikan gaya kepada benda pertama dengan jumlah yang sama besar, namun arahnya itu berlawanan. Lalu di sini ada rumus gaya. Hukum Newton 1 itu sigma F sama dengan 0. Lalu hukum Newton 2, sigma F sama dengan massa benda kali A. Lalu ada hukum Newton 3. Sebentar. Apalagi, Jen? Belum, nggak ganti slide-nya, Dok. Emang iya? Iya. Ini nggak ganti, masih di mana? Di awal. Emang iya? Iya, kirain dia. Hah, udah lah. Exit tuh, bodo amat ah. End show. Dah, nih gini aja dah. Ah, elah. Nih ganti gak? Ini ganti gak? Nih. Ah, ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang analisis gaya dalam dan penerapan hukum Newton pada balok cantilever. Anggotanya ada Frizal Amia Karisna, Muhammad Zainal Rofiuddin, dan Rivaldo Adesta Suherman. Konsep dasar hukum Newton. Hukum 1 Newton. Suatu benda yang sedang diam akan tetap diam, dan benda yang sedang bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Lalu ada hukum 2 Newton. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Lalu hukum ketiga Newton. Hukum 3 Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya kepada benda kedua, maka benda kedua akan kembali memberikan gaya kepada benda pertama dengan jumlah yang sama besar, namun arahnya itu berlawanan. Lalu ini ada rumus gaya. Hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Lalu hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. Lalu hukum Newton 3, F aksi sama dengan min F reaksi. Sigma F sama dengan resultan gaya. Lalu M itu massa benda. Lalu A itu percepatan. Nah, dalam statika struktur, hukum Newton 1 adalah yang paling sering diterapkan karena struktur dianalisis dalam kondisi diam atau seimbang. Pengertian balok cantilever. Balok cantilever adalah sebuah balok yang memiliki perletakan atau support hanya pada salah satu ujungnya. Biasa ditemukan pada konstruksi bangunan gedung dan juga konstruksi jembatan. Cantilever dapat digunakan dengan menggunakan truss atau flat slab ketika mengalami beban struktural. Cantilever berfungsi untuk menyalurkan beban tersebut ke penyangga oleh momen dan tegangan geser. Konstruksi cantilever memungkinkan struktur yang menggantung tanpa tiang, penyangga, atau penguat eksternal. Sangat kontras dengan konstruksi yang memiliki tiang-tiang penyangga di kedua ujungnya dengan beban yang terdapat di antara tiang-tiang penyangganya, seperti tiang-tiang penyangga balok pada sistem tiang dan ambang. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Frizal Amiaka. Silakan Frizal. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan pada kali ini. Saya akan lanjutkan presentasi dari teman kita, Rivaldo Adesta, tentang pengertian balok cantilever. Di sini alasan pemilihan balok cantilever antara lain 1. Sederhana namun representatif karena dapat menunjukkan semua elemen penting dalam statika, yaitu gaya, momen, dan deformasi. Yang kedua, menunjukkan reaksi momen yang nyata, karena hanya salah satu ujungnya saja yang ditumpu dan memungkinkan pemahaman mendalam terhadap buku Newton 1. Yang ketiga, digunakan luas dalam aplikasi teknik dan struktur, seperti pada kanopi, balkon,
jembatan penyangga, hingga lengan robotik dan bracket mesin. Yang keempat, kondisi gaya dan tekstur. Kondisi gaya yang terstruktur dan terisolasi karena hanya memiliki satu tumpuan saja. Next. Gaya dan momen pada balok cantilever. 1. Gaya di tumpuan. Pada gaya tetap, biasanya sebelah kiri, gaya vertikal menahan vertikal agar balok tetap seimbang. Momen reaksi yang timbul akibat adanya beban yang mencoba memutar balok. Yang kedua, gaya geser, shear force. Gaya geser adalah gaya internal yang bekerja sejajar dengan penampang melintang balok. Nilai gaya geser konstan pada bagian balok yang ada antara beban dan tumpuan jika beban titik. Yang ketiga, momen lentur, bending moment. Momen lentur adalah yang terjadi akibat beban. Nilai momen tertinggi terjadi di tumpuan dan 0 di ujung bebas. Untuk beban titik, P di ujung bebas dan panjang L. M sama dengan min P kali L. Contoh sederhana, gaya reaksi vertikal di tumpuan sama dengan 2 kN ke atas. Momen di tumpuan M sama dengan 2 kN kali 3 meter sama dengan 6 kN per 6 Newton meter. Next. Reaksi tumpuan dan gaya dalam. Reaksi tumpuan terdiri dari gaya vertikal dan momen. Gaya dalam, gaya geser dan momen lentur. Digunakan untuk menentukan kekuatan dan stabilitas. Next. Distribusi momen lentur. Momen lentur atau tumpuan ke titik kerja gaya bending moment adalah hasil dari gaya yang menyebabkan suatu bagian balok berputar terhadap titik tertentu. Secara matematis, momen adalah M sama dengan F kali D, dengan F gaya yang bekerja, sedangkan D sama dengan jarak dari titik kerja gaya. Di ujung bebas, yang jauh dari tumpuan titik, ada material atau perlawanan untuk membentuk momen. Maka momen sama dengan 0. Semua momen yang dihasilkan oleh gaya di sepanjang balok akan terkumpul dan dilawan oleh tumpuan. Itulah titik beban putar maksimum. Distribusi gaya geser. Distribusi gaya geser pada beban terpusat. Beban hanya pada satu titik. Tidak ada distribusi gaya di sepanjang balok. Reaksi terhadap gaya ini bersifat seragam di sepanjang panjang balok. Pada balok cantilever dengan beban merata, gaya geser tidak konstan, melainkan menurun secara linier dari tumpuan ke ujung bebas. Hal ini karena beban tersebar sepanjang balok, sehingga setiap titik menahan beban yang berbeda jumlahnya. Menurun secara linier dari min L ke 0. Nilai negatif menunjukkan arah dia ke bawah, menunjukkan bahwa semakin mendekati ujung bebas, jumlah beban yang ditahan oleh bagian balok itu semakin kecil. Free body diagram atau FBD menampilkan semua gaya dan momen pada struktur. Digunakan untuk menganalisis reaksi dan gaya internal. Kemudian contoh perhitungan
akan dijelaskan oleh teman kita Muhammad Zainal Rofiuddin. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Akan kita lanjutkan untuk contoh perhitungan. Nah, di sini terdapat lolokan telepon sederhana ya. Nah, ini ada dibagi menjadi 3 segmen dengan setiap ini itu berjarak 2 meter. Jadi, diberikan beban ke atas sebesar 19 kN pada titik B, dan pada titik C sampai D diberikan beban rata sebesar 3 kN per meter persegi. Nah, soalnya tentukan interval balok dengan 3 bagian perlu dipertimbangkan masing-masing untuk bagian AB, BC, dan CD. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah perhitungannya. Untuk interval 0 sampai 2 meter, terlebih dahulu ya, A sampai ke B. Nah, itu dari gambar itu terlihat ada momen, ada gaya vertikal, terus momen puntirnya juga di titik A. Persamaan kesetimbangannya bisa kita review ya. Itu untuk sigma Fy sama dengan 0, dan untuk T X itu sama dengan negatif 13 kN. Untuk momen A itu 0, dan untuk momen Mx itu 8 kN dikali M dikurangi 13 kN dikali X, sedangkan X untuk dari titik A ke B. Nah, untuk interval 2 sampai 4 meter itu kita review lagi ya. Untuk Fy sama dengan 0, Fx sama dengan negatif 13 kN ditambah 19 kN sama dengan 6 kN. Nah, untuk momennya dengan 0, negatif 13 kN dikali X ditambah 19 kN dikali X dikurangi 38 kN kali M ditambah 8 kN kali M. Nah, terus untuk seterusnya itu 6 kN dikali X dikurangi 30 kN dikali M. Boleh kita lanjut ke slide setelahnya. Dari 4 sampai 6 atau C kan beban merata ya. Nah, untuk semua Fy sama dengan 0. Untuk selanjutnya vertikalnya itu negatif 13 kN ditambah 19 kN dikurangi 3 kN per meter dikali X per meter, dan seterusnya. Untuk sigma M C sama dengan 0 itu M sama dengan 13 kN dikali X ditambah 19 kN dikali X kurangi 2 meter dikurangi 3 kN per M dikali X kurangi 4 meter dikali X kurangi 4 meter per 2 tambah 8 kN per meter. Untuk selanjutnya bisa kita lihat di slide setelahnya. Dilanjut. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan kita tadi untuk diagram gaya dan momen. Nah, untuk gaya vertikalnya itu 0 sampai 2 ada di 13 kN. Untuk 2 sampai 4 ada di 6 kN. Itu udah di atas garis ya. Garis 0. Itu untuk seterusnya di jarak 4 meter ada di 6 kN juga. Terus jarak di 5 ada di 3 kN dan 6 ada di titik 0. Untuk momennya itu momen ada 8 kN di 0 atau titik tumpuan titik A. Nah, pada titik 2 itu negatif 18 kN meter.
Lalu untuk di jarak 4 meter dari titik tumpuan itu negatif 16 kN, dan selanjutnya di titik 5 meter itu momennya sebesar negatif 1,5 kN, dan di ujung itu 0. Nah, untuk analisa lebih lanjut bisa ke slide selanjutnya lagi. Nah, ini untuk aplikasi dalam mesin itu ada penyangan mesin, terus rangkap pesawat dan kendaraan, suspensi dan software overhaul. Nah, terus balok cantilever ini umumnya digunakan karena kemampuannya itu buat menahan benda tanpa tumbuhan ganda. Artinya memang ditumpu pada satu titik saja. Oke, lanjut. Nah, ini ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu yang pertama, hukum Newton, khususnya hukum Newton 1 menjadi dasar dalam analisis kualitas struktur. Hal ini mengharuskan sistem berada keadaan seimbang ketika kita menghitung jawabannya tadi ya, yaitu sifat F sama dengan 0 dan sifat M sama dengan 0. Selain itu ada juga hukum Newton 3, aksi sama dengan reaksi, berpengaruh dan berperan dalam perhitungan balok cantilever ini. Nah, yang kedua, balok cantilever dipilih karena struktur ini sangat representatif. Jadi ini tuh gampang ya untuk menggambarkan bagaimana gaya itu bisa bekerja dalam suatu struktur bangunan. Nah, yang ketiga itu balok cantilever itu memiliki momen tertinggi, selalu terjadi di tumpuan tetap karena disitulah rotasi akibat beban dikumpulkan dan ditahan. Nah, terus yang ujung bebas itu tidak mengalami momen karena tidak ada reaksi yang dapat menahan rotasi di sana. Nah, distribusi gaya gesernya tergantung dengan jenis beban. Beban terpusat ada di ujung, gaya geser bernilai konstan di sepanjang balok. Apabila beban merata, gaya geser menurun secara linear dari tumpuan hingga 0 di ujung bebas. Boleh share ke, boleh next ke, nah slide selanjutnya. Kelima, terakhir ini, analisis gaya geser dan momen sangat penting. Karena ini bisa menentukan ketahanan struktur terhadap patah atau bentuknya, terus penempatan pengulangan, dan yang terakhir itu kita bisa mendesain dengan yang aman dan efisien. Oke, sudah sampai pada kesimpulan, kita bisa balikan lagi ke Mas Rivaldo agar bisa ditutup. Baik, terima kasih teman-temannya dan terima kasih juga kepada Pak dosen sudah memberikan kami kesempatan untuk presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kurang penyampaian atau ada kurang dalam materi. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.